大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 81-85. Segalanya menjadi menarik. Ketika para bangsawan muda di samping melihat bahwa 3 celana sutra besar dari ibu kota dikumpulkan dan diadu satu sama lain, mereka semua menjadi bersemangat. Mereka semua tahu bahwa dari 3 bangsawan muda, Wang Bo dan Ling Tian biasanya bersekongkol. Ayah Wang Bo adalah musuh politik Yang Kong. Biasanya Yang Wei dan saudara-saudaranya akan menderita lebih banyak kerugian tetapi tidak akan pernah menunjukkan kelemahan apapun. Sekarang di sana mereka memiliki pendukung yang kuat, bangsawan muda ketiga dari keluarga Nangong, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Tubuh Nangong Yu bergetar sesaat saat dia melompat marah dengan suaranya menjadi bernada tinggi, bajingan tercela. Penjahat, orang jahat, vulgar, kotor, keji, bajingan sampai ekstrim, garang, cepat dan ganas. Nangong Yu kemudian terlihat seperti singa betina yang marah, dengan bulu di tubuhnya berdiri. Dia kemudian memelototi Wang Bo, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Hampir 100 bangsawan muda di aula utama mulai mengecilkan leher mereka. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah rindu muda dari keluarga Nangong, banyak yang berniat mencari burung phoenix ini. Tapi sekarang mereka mendengar betapa fasihnya dia dalam memarahi seseorang dan bagaimana dia sangat ingin menyakiti seseorang, dia jelas bukan orang yang baik. Mereka semua berdoa kepada Buddha di dalam hati mereka. Lebih baik jangan biarkan wanita ini menyukaiku. Jika saya menikahi wanita seperti itu di rumah, bagaimana saya bisa menanganinya? Wang Bo awalnya memiliki tangan di belakang punggungnya dengan tangan lainnya mengepakkan kipasnya, mencoba yang terbaik untuk terlihat sangat elegan. Tepat ketika dia merasa bahwa dia terlihat anggun dan tenang, dia mendengar gelombang omelan. Melihat wanita berpakaian silang dan bertubuh kecil ini, dia tercengang di tempat. Asteris batuk-batuk-batuk asteris Ling Tian berbalik dan mulai batuk, jika tidak, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Setelah Nangong Yu memberi pelajaran pada Wang Bo, dia mulai mengarahkan ujung tombaknya ke Ling Tian. Kamu yang bermarga Ling, kamu akan menyesal telah mempermalukan wanita ini hari ini. Nangong Le kemudian melihat ke arah Ling Tian dengan penampilan dingin, bagi bangsawan muda Ling untuk mempermalukan seorang wanita yang belum menikah, kamu telah bertindak terlalu jauh. Ling Tian kemudian bertindak seolah-olah dia marah, kakakmu terus memanggilku, kamu bermarga Ling, aku ingin tahu apa yang dikatakan bangsawan muda Nangong tentang itu. Nangong Le kemudian tertawa dingin, jangan bilang bangsawan muda Ling akan begitu kejam terhadap seorang nona muda. Ling Tian kemudian menggerakkan bibirnya saat dia berkata, jadi sepertinya bukan kejahatan bagi seorang wanita untuk membunuh seseorang di Zheng Selatan. Yang Wei kemudian menyela, Ling Tian, kamu bertindak terlalu jauh hari ini. Mempermalukan tamu keluarga yang saya, saudara ipar baru saya, Anda memandang rendah keluarga yang saya. Wang Bo kemudian tertawa terbahak-bahak, ipar baru. Jangan bilang bangsawan muda yang punya kakak ipar tua. Jika demikian, bangsawan muda Nangong, kamu benar-benar menderita kerugian. Semua celana sutra yang memiliki hubungan baik dengan Ling Tian dan Wang Bo tertawa terbahak-bahak. Nangong Le akhirnya tidak dapat mempertahankan citra bangsawan mudanya yang sopan dan halus. Wajahnya yang tampan menjadi berkerut saat dia mengaum dan menerkam ke arah Wang Bo. Orang ini sebenarnya berani menghina tunangannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ling Tian kemudian mengambil langkah untuk memblokirnya. Nangong yang mulia, kita berada di istana kekaisaran bantalan langit. Apakah Anda ingin membiarkan kedua negara kita bertemu satu sama lain dalam perang? Nangong Le kemudian menarik napas dalam-dalam, menatap Ling Tian dengan kejam. Ling Tian, inikah cara kerajaan bantalan langit menerima tamu? Ceh, kamu bisa dianggap sebagai tamu. Itu benar, kenapa kamu tidak memikirkan siapa yang memulai semuanya? Haha. Lelucon apa? Dia tidak memiliki sopan santun sebagai tamu, hanya mengingat bahwa dia adalah tamu setelah menderita kerugian. Keluarga Nangong hanya begitu banyak. Ini kota bantalan langit, bukan kota giok emas di Zheng Selatan. Bangsawan muda Nangong, sepertinya kamu telah melakukan kesalahan. Sebelum Ling Tian bisa menjawab, para bangsawan muda di belakangnya semua mulai mengeluarkan komentar mereka.
Saat Nangong Le tiba, seolah-olah matanya tumbuh di belakang kepalanya dan hidungnya selalu mengarah ke langit. Setelah itu, saudara perempuannya sendiri, Nangong Yu juga sangat arogan. Semua orang sudah sangat tidak senang, sekarang setelah mereka melihat mereka menderita kerugian dalam perang kata-kata ini, mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk memukul mereka saat mereka sedang jatuh. Tidak masuk akal, Yang Wei berteriak dengan wajah marah, betapa tidak sedap dipandang. Tidak masuk akal, Ling Tian juga berteriak, tapi, dia malah berteriak pada Yang Wei. Setelah itu, dia terkekeh, Yang Wei, bangsawan muda yang, hanya denganmu, sepertinya kamu tidak memiliki hak untuk mengatakan kata itu. Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, kalian juga tidak boleh pergi terlalu jauh, santai saja dengan kata-katamu. Tidakkah kamu melihat bahwa bangsawan muda Nangong sudah lama bersiap, bahkan membawa pengawal pribadinya? Dengan hanya semua tulangmu yang lemah, dia akan dapat menangani kalian semua di sini dengan satu tangan. Seperti yang dikatakan Ling Tian, semua orang menanggapi dengan ketidakpuasan. Semua orang ada di sini sendirian, atas dasar apa dia diizinkan untuk membawa pengawalnya. Bangsawan muda Nangong sangat berhati-hati. Belum lagi datang tanpa diundang, dia benar-benar membawa seorang pengawal ke istana kekaisaran bantalan langitku. Jangan bilang kau takut kami akan memakanmu. Benar, benar. Begitu banyak dari kita di sini sendirian dan kita bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Tidak, tidak, kalian mungkin tidak tahu. Bangsawan muda Nangong mungkin kucing penakut yang tidak bisa menerima kejutan. Aku mengerti, ini masuk akal. Pengamatan kakak sangat teliti, adik laki-laki ini mengagumi pengamatanmu. Kamu terlalu baik. Saat berikutnya, keributan memenuhi aula utama dan wajah Nangong Le menjadi hijau karena marah. Seorang bodyguard yang dibawanya justru menjadi sasaran provokasi. Meskipun masalah ini tidak benar-benar mengikuti aturan, orang akan berpikir bahwa dia takut pada yang lain jika masalah ini menyebar. Pada saat itu, dia jatuh ke dalam dilema. 3 bersaudara dari keluarga yang juga mulai berteriak, berdebat dengan orang banyak. Semua pedang dari kedua belah pihak ditarik saat suasana menjadi tegang, tampak seolah-olah itu akan segera menjadi perkelahian. Ling Tian mulai mengipasi api di sekelilingnya saat dia diam-diam bahagia. Selama penjaga Nangong Le mengambil tindakan, bangsawan muda ini akan dapat melihatnya dalam sekejap. Saya juga akan dapat melihat melalui keluarga Nangong Anda. Sang putri datang. Teriakan aneh terdengar, menghancurkan rencana Ling Tian. Semua orang kemudian saling memandang dengan marah sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mau kehilangan muka di depan sang putri. Ling Tian menggelengkan kepalanya saat waktu bermainnya berakhir. Mereka tidak bisa datang lebih awal atau lambat, datang tepat pada saat ini untuk merusak rencananya. Ling Tian kemudian memberi isyarat kepada Wang Bo sambil berbisik ke telinganya, Kakak Wang, suara Kasim ini benar-benar terdengar seperti milikmu. Wang Bo mengira Ling Tian ingin memberitahunya sebuah rahasia. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Ling Tian dan melotot. Saya pikir itu terdengar lebih seperti milik Anda. Gelombang aroma kemudian masuk dan hidung semua orang berkedut tanpa sadar. Di jalan setapak dari aula dalam, suara para wanita berbicara, bertengkar atau tertawa terdengar saat mereka berjalan keluar dengan berpakaian bagus. Ling Tian menghela nafas dalam hatinya, aku merasa seperti baru saja memasuki rumah bordil. Dalam ingatannya dari kehidupan sebelumnya, penjaga rumah bordil akan melambaikan sapu tangannya sambil berteriak, Nona-nona, waktunya menerima tamu. Kemudian, akan ada banyak wanita yang muncul seperti itu. Saat para wanita mengalir keluar, suasana tegang di istana musik abadi terhapus bersih. Semua binatang buas menunjukkan penampilan yang ramah, bertindak rendah hati dan benar, bertindak dengan cara yang bermartabat dengan cara bicara yang berpendidikan. Tiba-tiba mereka tampak seperti sekelompok ulama yang membicarakan urusan duniawi bersama. Namun, mata bejat mereka menyapu tubuh para wanita karena pikiran mereka bahkan tidak ada dalam percakapan mereka karena tanggapan mereka benar-benar tidak dapat didamaikan. Kakak Zong, berapa umurmu tahun ini? Ah, ya. Benar, Memem, Kakak Zhang masuk akal. Percakapan seperti ini terjadi di mana-mana saat celana sutra menikmati diri mereka sendiri. Saat Ling Tian melihatnya, dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang terlihat seperti targetnya. Sasarannya tentu saja adalah putri kecil dari keluarga Yu. Jangan bilang aku salah.
Dia tidak datang ke kerajaan bantalan langit. Duo di depan yang mengenakan jubah kuning pucat masing-masing adalah Putri Jin Feng dan Putri Jiao Yue. Putri Jin Feng adalah putri permaisuri Yang Sue, sedangkan Putri Jiao Yue adalah kekasih selir kerajaan Lingran. Kaisar paling menyukai kedua putri ini, yang kebetulan adalah dua faksi yang berseberangan. Saat ini, Putri Jiao Yue sedang memanggil Ling Tian dengan penuh semangat. Ling Tian menarik wajah panjang saat dia menghela nafas panjang, tapi dia tidak punya pilihan selain berjalan. Lagi pula, Putri Jiao Yue biasanya sangat memperhatikannya. Melihat dia mendekatinya, dia bersandar di sampingnya dan berbisik di telinganya, "Adik laki-laki Tian, apakah kamu menyukai salah satu dari mereka? Jika kamu merasa malu untuk memberitahu ibumu, saudari ini dapat membantumu." Saat dia berbicara, matanya menunjukkan jejak kenakalan. Wajah Ling Tian menjadi lebih murung saat dia mengulurkan jari dan memberi isyarat di sekitar aula besar. Dia kemudian menjawab dengan lembut, "Saudari Jiao Yue, hanya dengan ini." Sekelompok orang biasa yang penuh dengan kosmetik, bagaimana mungkin adik laki-laki ini menyukai mereka? Putri Jiao Yue mengulurkan jari ramping seperti batu giok, dengan kasar mengetuknya di kepalanya saat dia berkata dengan tidak senang, "Tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatianmu. Semua keindahan di ibu kota sudah ada di sini, jika ini tidak berhasil, maka kamu hanya bisa menerima dayung dan dipukuli." Ling Tian memasang ekspresi mengeluarkan air liur, membalas, "Jika aku benar-benar tidak dapat menemukannya, maka aku hanya dapat mengganggu Sister Jiao Yue untuk memenuhi adik laki-laki ini." Pipinya memerah, Putri Jiao Yue menatap Ling Tian dengan tatapan penuh kebencian, sebelum berkata dengan sedih, "Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Mengapa kamu tidak pergi untuk memilih satu cinta sejatimu?" Meskipun Jiao Yue dekat dengan Ling Tian, pikiran untuk membawa pernikahan di antara mereka tidak pernah terlintas di benaknya. Selain itu, dengan reputasinya yang terkenal, meskipun mereka dianggap terkait, Putri Jiao Yue pasti tidak akan berani mempercayakan kebahagiaan seumur hidupnya kepada tipe bangsawan muda bermoral Ling Tian. Ling Tian membuka tangannya, berkata, "Benar-benar tidak ada yang menarik perhatianku. Bagaimana kalau aku pulang saja?" Putri Jiao Yue tidak pernah membayangkan bahwa standar sepupu dari pihak ibu akan begitu tinggi sehingga bahkan putri-putri senior yang bangga dan dibesarkan dengan baik tidak akan dapat menarik perhatiannya. Dia hanya bisa melongo sambil menatap Ling Tian, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Hanya setelah jeda canggung yang panjang, dia akhirnya menjawab, dengan antusiasme yang sekarat, "Jika orang-orang di luar ini tidak dapat menarik perhatian Anda, maka Anda tidak perlu masuk juga, orang-orang di dalam bahkan tidak akan melirik Anda. Mungkin Anda harus pulang." Mata Ling Tian berbinar saat dia merendahkan suaranya, "Ada lebih banyak di dalam." Putri Jiao Yue hanya mendengus, orang-orang di dalam semuanya adalah wanita berbakat. Alasan mengapa mereka semua meminta untuk ditempatkan di dalam aula dalam adalah karena mereka tidak mau bergaul dengan bangsawan celana sutra yang tidak bermoral seperti Anda. Mereka yang di dalam terlibat dalam perdebatan dan puisi, kaligrafi, dan lukisan. Jika Anda masuk, tidakkah Anda akan berakhir sebagai bahan tertawaan? Anda tahu gila tentang semua itu. Ketika dia selesai dia menghela nafas, sakit kepala untuk sepupu dari pihak ibu yang bahkan tidak belajar satu ons seni pun. Mata Ling Tian semakin berbinar, berkata, "Ternyata semua asosiasi seni sebenarnya terletak di istana dalam. Kataku, dengan begitu banyak kebisingan di luar, bagaimana bisa ada atmosfer pembelajaran dan budaya?" Putri Jiao Yue menghela nafas, "Aku akan masuk setelah berurusan dengan kalian semua." Adapun Jin Feng, dia lebih tertarik pada pemandangan yang hidup seperti ini dan karenanya akan lebih baik baginya untuk tinggal di sini. Dengan kata-katanya, dia sama sekali tidak menempatkan saudara tirinya di matanya sama sekali. Ling Tian terkekeh saat dia mencoba menenangkannya, "Saudari Jiao Yue, mengapa kamu tidak mengungkapkan kepadaku siapa yang ada di dalam? Dari keluarga bergengsi mana mereka berasal?" Putri Jiao Yue melotot padanya lagi ketika dia berkata, "Jangan bilang kamu benar-benar ingin masuk dan membodohi dirimu sendiri. Lupakan saja, begitu kamu masuk, rakyat jelata itu juga akan berduyun-duyun untuk melihat, dan mengganggu, wanita muda yang beradab itu, bagaimana bagusnya. Selain itu, orang-orang itu bahkan tidak ingin melihatmu, sehingga mereka meminta pengaturan seperti itu. Mengapa memaksa mereka ke tepi? Bahkan Jin Feng memiliki ide yang sama untuk tidak membiarkan salah satu dari mereka kamu memakai celana sutra."
Ling Tian menghela nafas yang tampaknya penuh kekecewaan saat dia menjawab, Saudari Jiao Yue, bagaimana kalau Anda memberitahu saya orang-orang yang ada di dalam? Tidak bisakah saya mendapatkan keberuntungan untuk telinga saya? Dia berpikir dalam hati bahwa jika yang ada di dalam adalah sekelompok gadis angkuh dan sombong dari ibu kota, maka dia pasti tidak akan mengambil setengah langkah pun. Putri Jiao Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau marah, apa gunanya bagiku untuk memberitahumu hanya nama. Namun dia menyerah setelah Ling Tian mengganggu tanpa henti, baiklah, bagaimanapun kamu tidak mungkin mengenali siapa mereka hanya dengan nama mereka. Ada Feng Ya, Putri Pejabat Sejarah, Jiang Wei dari Asisten Menteri Kehakiman, Tabib Agung Putri Tuan Su, Su Qian, dan akhirnya Shen Ruer, Putri Jenderal Balai Istana. Dua yang terakhir adalah Putri Menteri Ritus dan juga keponakannya. Apakah itu cukup? Mata Ling Tian bersinar, keponakan. Menteri Ritus. Kedengarannya asing. Putri Jiao Yue tertawa, tidak hanya terdengar, tetapi juga terlihat asing. Tubuhnya luar biasa, namun wajahnya membuat orang tidak berani memujinya. Ling Tian tersenyum pada dirinya sendiri, sepertinya orang yang paling dicurigai adalah keponakan Menteri Ritus. Matanya berputar saat dia tiba-tiba berkata, Saudari Jiao Yue, kalau begitu aku akan pergi. Putri Jiao Yue akhirnya panik dari hatinya, mencengkeramnya, berkata, tidak ada dari mereka yang benar-benar menarik perhatianmu. Ling Tian mengerutkan kening sambil menggelengkan kepalanya, berkata, aku akan pulang dan memberitahu ibu untuk mencari pamanku, Kaisar, untuk memintanya menikahkanmu denganku. Tidak ada pilihan lain. Saat dia berbicara, dia menghela nafas sebelum berjalan keluar. Putri Jiao Yue benar-benar panik. Jika si brengsek itu benar-benar melakukan apa yang dia katakan, maka untuk mengikat keluarga Ling, ayah kerajaannya kemungkinan besar akan menyetujui masalah seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kacau. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk terhadap sepupunya, tetapi dengan reputasi yang kacau, seberapa baik dia sebenarnya. Mungkinkah kebahagiaan seumur hidupnya akan dikirim ke kuburan begitu saja? Dia meraih pakaian Ling Tian dan menyeretnya kembali, memohon, Adik Tian, mengapa Anda tidak melihat lebih dekat dan melihat apakah Anda dapat menemukan yang Anda suka? Ling Tian hanya mendengus, hanya dengan ini. Aku melihat mereka 7-8 kali sehari, bagaimana mungkin aku masih belum menemukan apa-apa? Karena kau tidak mengizinkanku masuk dan menemukan diriku sebagai seorang istri, maka kau hanya membuat persiapan untuk menikah dengan keluarga Ling. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membungkuk dengan senyum di wajahnya, berbisik ringan, aku sebenarnya sudah lama mengagumi Sister Jiao Yue. Pergi dan mati. Jiao Yue marah dan menendang tulang kering Ling Tian dengan kejam. Pertama kali dia mengaku, sebenarnya dari sepupu keibuannya yang tidak bermoral, dia tidak bisa menahan perasaan marah namun malu. Ling Tian berteriak kesakitan, dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun Jiao Yue memblokirnya lagi, dan kali ini dengan senyum manis, berkata, Adik Tian, suaranya dipenuhi dengan keindahan yang manis. Tubuh Ling Tian secara bersamaan berkeringat dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Apakah ada masalah, Sister Jiao Yue? Jika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk saya, maka adik laki-laki ini akan kembali ke rumah untuk meminta ibu saya melamar pernikahan ini pada saya, kepentingan. Melihat bagaimana Ling Tian terus menawar masalah ini, menolak untuk membiarkannya beristirahat, Jiao Yue hanya bisa menggertakkan giginya karena marah, hampir menyerah. Dia memutuskan untuk menahan diri saat dia mendengus, kamu hanya ingin mengintip ke dalam aula istana bagian dalam, aku bisa menanganinya dan membiarkanmu masuk. Kali ini, setelah aku membiarkanmu masuk, kamu harus berjanji apakah kamu melihatnya atau tidak, siapapun yang Anda sukai, Anda tidak dapat memikirkan saya lagi. Ling Tian tersenyum puas, menganggukkan kepalanya seperti ayam yang sedang mematuk makanan, itu sudah pasti. Setelah ragu-ragu selama sepersekian detik, Putri Jiao Yue kemudian melanjutkan, hanya kamu yang diizinkan, tidak ada lagi yang bisa pergi bersamamu. Ling Tian mengangguk sambil berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika seseorang ingin masuk, saya juga akan mengusirnya. Rencana yang begitu penting, bagaimana saya bisa lalai? Putri Jiao Yue mendekat ke telinganya dan berbisik, untuk saat ini, kamu berpura-pura pergi. Tunggu di pintu istana, aku akan meminta pelayan istana untuk mengawalmu dari pintu belakang. Hehe, istana kekaisaran sebenarnya memiliki pintu belakang. Ling Tian diam-diam kagum, namun dia dengan keras berkata, kekecewaan. Benar-benar kekecewaan,
Jika saya tahu saya akan bertemu dengan sesuatu seperti ini, bangsawan ini mungkin juga pergi ke paviliun wangi surgawi untuk beberapa cangkir. Waktu untuk pergi, tempat ini terlalu berisik. Semua celana sutra saling memandang. Wang Bo membuat wajah pahit, Kakak Ling, ada 3 hari dan kamu ingin pergi pada hari pertama. Tidak bisakah kamu tinggal di sini untuk menemani saudaramu? Dia berada di tengah-tengah gugusan bunga yang bermekaran, merasakan sentuhan musim semi, tetapi setelah melihat Ling Tian ingin pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Ling Tian dengan terengah-engah berbicara, melihat yang bermarga itu, aku sudah kehilangan minat. Selamat tinggal. Yang Wei menjulurkan kepalanya di antara tumpukan bubuk yang merupakan betina. Jangan khawatir Ling Tian, aku juga merasa jijik saat melihatmu. Serigala Ling Tian bersiul keras, suaranya bergema. Setelah melihat semua perhatian diarahkan kepadanya, dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Kamu impoten sejak awal, apakah kamu melihatku atau tidak benar-benar membantu tujuanmu? Di tengah gemuruh tawa yang mengikuti, Ling Tian berlari keluar seperti angin, tidak repot menunggu jawaban Yang Wei. Saat sampai di pintu istana, sesosok mungil tiba-tiba menghalangi jalannya, ternyata itu adalah Nangong Yu. Seseorang hanya melihatnya menggertakkan giginya dan berkata, nama belakang Ling, rasa malu dan penghinaan yang kamu bawa ke wanita ini hari ini, aku akan mengembalikannya kepadamu 2 kali lipat. Ling Tian hanya tertawa dingin, tanpa peduli sama sekali. Dia mendorongnya pergi dan terus berjalan keluar. Apalagi seorang Nangong Yu, bahkan seluruh keluarga Nangong tidak akan ditempatkan di matanya. Melihat siluet Ling Tian yang memudar, Nangong Yu memasang wajah pucat, matanya tampak seolah-olah api bisa keluar dari mereka. Ling Tian mengikuti pelayan istana untuk jalan memutar, kira-kira 3-4 mil sebelum akhirnya dia melihat baling-baling cuaca merak tembaga dari istana musik abadi. Sebuah pintu kecil ada di sana. Kemungkinan besar, ini digunakan oleh Kasim dan pelayan istana untuk masuk dan keluar istana untuk mengurus urusan pribadi mereka sendiri. Pembantu itu menunjuk ke arah setelah membawanya masuk, dan buru-buru pergi. Ling Tian tidak repot-repot bersikap sopan, dan segera berjalan dengan bangga menuju halaman dalam di sana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ling Tian mengaktifkan indera spiritualnya bahkan sebelum dia mencapai targetnya. Dia ingin tahu apakah keponakan Menteri Ritus adalah putri kecil dari keluarga Yu. Jika dia adalah orangnya, pasti ada ahli yang diam-diam menjaganya. Jika dia tidak menemukan ahli yang diatur, maka ini berarti keponakannya bukanlah putri yang dia cari. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya Ling Tian masuk. Dia mendekati halaman dalam, dan Ling Tian memfokuskan semua indera spiritualnya ke telinganya, samar-samar bisa mendengar suara-suara, serta mencium sedikit aroma sutra. 10 langkah lagi ke depan, dan dia melangkah ke halaman dalam. Di dalam dedaunan hijau dan bunga merah, seseorang dapat dengan jelas melihat sosok mencolok dari tubuh lentur yang bergerak. Ling Tian tersenyum tipis di wajahnya, karena dia sudah melihat targetnya. Keduanya memiliki aura yang dilindungi, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari perasaan spiritualnya. Mampu menarik aura mereka, keduanya tidak diragukan lagi ahli. Namun, standar semacam ini dan pada tahap ini, meskipun mereka memiliki kualifikasi untuk membuat Ling Tian mengangkat alisnya, mereka bahkan tidak bisa masuk ke matanya. Ling Tian mempertimbangkan pilihannya di dalam hatinya, di antara para pengikutnya, bahkan Ling Chen akan dapat dengan mudah mematahkan kekuatan gabungan dari kedua penjaga itu. Selain Ling Jian, Ling Chen dan Ling Qi, yang lainnya seperti Blood Iron Warriors hanya rata-rata, dan mereka yang berada di spektrum yang lebih lemah bahkan perlu menggabungkan kekuatan untuk menghadapi salah satu ahli itu. Dengan 2 penjaga di sini, Ling Tian hampir bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa keponakan Menteri Ritus sebenarnya adalah putri kecil dari keluarga Yu. Kemungkinan besar, aura ketiga yang sedikit lebih lemah namun lebih pendiam adalah putri kecil. Ling Tian tersenyum pada dirinya sendiri, sebelum langsung berjalan ke arah ketiganya. Saat ini, Ling Tian telah menyimpan semua energi internalnya. Dengan kemampuan ketiganya, meskipun Ling Tian yakin bahwa mereka tidak akan dapat menemukan auranya yang dilepaskannya, penggunaan yang lama akan menghabiskan kibatinnya. Terbaik untuk menyimpan kapanpun dia bisa. Dikelilingi oleh lapisan daun hijau adalah meja giok murni. Di depannya ada sebuah kolam kecil dengan tebing yang tampak aneh di atasnya, dikelilingi oleh batu giok biru. Bagian atas tebing itu berserakan dengan beberapa batang rumput dan bunga. Di antara batu giok biru berenang sekelompok ikan berwarna merah,
dan di samping kolam ada beberapa batang pohon willow, menari lembut dengan angin sepoi-sepoi. Saat ini, duduk di atas meja giok, dengan selembar kertas murni di depannya, seorang wanita muda berbaju putih sedang membungkuk, dengan kuas miring seolah siap untuk menulis atau menggambar sesuatu. Dari sudut pandang Ling Tian, dia tidak bisa melihat fitur wajahnya. Namun, dari rambutnya yang berwarna gagak, bahunya yang miring tajam, dan pinggangnya yang ramping yang sepertinya bisa digenggam dengan satu tangan, seseorang dapat menyimpulkan bahwa meskipun dia tidak terlihat baik, dia juga tidak akan terlalu buruk. Pesona halus dan elegan alami yang dia pancarkan juga jarang terlihat oleh Ling Tian dalam kehidupan ini. Itu adalah perasaan yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, singkat namun konkret. Seseorang dapat merasakannya tetapi tidak melihatnya, tetapi tahu bahwa itu ada. Pada saat itu, Ling Tian hanya memiliki dua kata di dalam hatinya, rahmat alam. Menatap gadis di depannya, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia sudah merasa bahwa gadis ini tidak dapat disingkirkan dengan kata, pesona, sederhana, melainkan, anugerah alam, akan lebih dekat untuk deskripsi, meskipun hampir tidak bisa menggambarkan dirinya. Hanya dalam satu pandangan, Ling Tian tiba-tiba merasakan minat yang membara terhadap gadis yang membungkuk, asyik melukis. Perasaan semacam ini, dari kehidupan masa lalunya sampai sekarang, adalah yang pertama. Untuk berpikir bahwa perasaan seperti itu hanya berasal dari pandangan belakangnya. Menggelengkan kepalanya, Ling Tian tidak percaya bahwa dia bisa memiliki perasaan seperti ini hanya dari pandangan. Di belakang gadis muda itu berdiri tiga wanita. Dua dari mereka sudah melewati masa jayanya, satu dengan rambut beruban dan satu lagi berusia sekitar 40 tahun. Yang ketiga mirip dengan artis, gadis muda dan cantik. Namun, Ling Tian tidak dapat mengenalinya dan menyimpulkan bahwa dia mungkin adalah putri Menteri Ritus. Saat Ling Tian melangkah keluar dari gang, kedua wanita parubaya itu segera menoleh untuk menatapnya, kedua matanya seolah menembakkan listrik ke arahnya. Ling Tian mengatur waktunya dengan sempurna, menatap kosong dengan kaget. Kemudian, dia mengangguk dan tersenyum sebelum berjalan perlahan. Karena ini adalah istana kekaisaran, mereka yang bisa masuk ke sini pastilah bangsawan. Serangkaian keadaan khusus ini membuat kedua wanita itu percaya bahwa Ling Tian mungkin adalah seorang pangeran kerajaan. Setelah ragu-ragu, mereka membuka jalan baginya. Artis yang dimaksud bahkan tidak mengangkat kepalanya, sama sekali tidak menyadari kehadiran Ling Tian. Ling Tian menahan napas sebelum perlahan berjalan di atas meja batu giok, mengalihkan pandangannya ke lukisan itu. Kertas putih murni hampir terisi penuh, yang tergambar adalah paviliun dan aula di depannya, bahkan tebing dan kolam tergambar dengan jelas di atasnya. Saat ini, gadis itu sedang dalam proses menggambar pohon willow yang menari tertiup angin. Namun, tarian pohon willow ditiup angin musim semi, adalah dunia yang samar-samar terlihat, pekerjaan tersulit sebagai seniman adalah menangkap perasaan halus semacam ini. Gadis itu tampak berjuang, alisnya berkerut dan tidak dapat sepenuhnya melakukan sikatnya. Saat Ling Tian meneliti pekerjaan itu, dia menyadari bahwa sementara keterampilan sikat gadis itu mahir, mereka kurang memiliki semacam kehidupan bagi mereka. Meskipun apa yang dia gambar tampaknya realistis, itu sama sekali tidak seperti aslinya. Meskipun dia tahu bahwa lukisan di dunia ini semuanya seperti itu, tetapi Ling Tian tidak bisa menahan nafas pelan. Mungkinkah, bahkan gadis yang menggetarkan jiwa seperti dia hanya memiliki standar seperti itu? Desahan Ling Tian yang tidak disengaja membuat khawatir kedua wanita itu, satu artis dan yang lainnya pengamat. Keduanya tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat. Yang paling mengejutkan Ling Tian adalah bahwa gadis dengan karisma yang menggerakkan jiwa itu benar-benar memiliki wajah kecoklatan, meskipun tidak jelek, dia pasti tidak bisa disebut cantik. Hanya sepasang murid yang anggun dan jenaka namun apatis itu yang berkilau cerah dan mempesona. Ling Tian memperhatikan penampilannya yang lembut seperti batu giok, dengan pinggang yang putih bersih namun tinggi dan lembut, serta leher yang setengah tertutup seputih salju, dan mau tidak mau mengangkat sudut bibirnya sambil tersenyum, berpikir, tampaknya seperti gadis ini menyembunyikan penampilannya. Kedua wanita itu tiba-tiba melihat bahwa, di tempat tinggal sang putri dan di mana semua laki-laki dilarang, tiba-tiba ada seorang bangsawan muda yang sangat tampan. Dia memiliki alis setajam pedang dan mata seterang bintang. Selain terkejut, mereka segera menyadari bahwa selain anggota keluarga kerajaan, bagaimana lagi laki-laki bisa masuk ke tempat ini. Artis itu sedikit memiringkan kepalanya sebagai bentuk sapaan, berkata,
Beberapa saat yang lalu, saya mendengar desahan bangsawan muda itu mengandung jejak penyesalan, bolehkah saya bertanya mengapa demikian? Dia sebenarnya tidak peduli dengan identitas Ling Tian, dan langsung melompat ke topik utama. Tentu saja, dia takut jika identitasnya diketahui, semua etiket dari pertemuan dengan keluarga kerajaan akan merepotkan. Karena itu, dia mungkin juga menganggapnya sebagai pertemuan kebetulan untuk orang asing, dan akan berpisah setelah beberapa saat, menyelamatkannya dari masalah. Ling Tian tidak bisa tidak memuji akalnya, karena dia tidak ingin mengungkitnya, Ling Tian secara alami akan dengan senang hati mematuhinya. Dia menyaksikan bagaimana dia berbicara, seolah-olah berbicara dengan seorang teman lama, dan tidak bisa melihat udara seorang gadis tentang dia, ucapannya alami dan tidak terkendali. Ling Tian dengan ringan tersenyum dan berkata, tidak ada konsekuensinya, hanya saja setelah melihat lukisan wanita ini, tidak peduli penggunaan kuas Anda, penggunaan tinta serta sapuan kuas, semuanya memiliki pengaruh, Grandmaster. Yang ini tidak bisa tidak merasakan kekaguman. Kedua mata wanita itu berbinar, dan artis itu bertanya, jika itu masalahnya, lalu mengapa bangsawan muda begitu menyesal dalam desahanmu? Ling Tian lalu berjalan ke depan ke lukisan itu dan membungkuk untuk melihat lukisan yang belum selesai itu. Sambil menghela nafas, dia berkata, untuk semua keterampilan melukis eksternal, Nona telah menyempurnakannya. Tidak perlu perbaikan apapun. Keterampilan melukis eksternal, ekspresi wanita itu berubah ketika dia berdiri, jangan bilang masih ada keterampilan melukis internal. Saya harap bangsawan muda itu akan mengajari saya satu atau dua hal. Wanita cantik di sisinya juga menatap Ling Tian tanpa berkedip dengan segudang ekspresi di matanya. Akhirnya saatnya bagi saya untuk menjiplak sesuatu menipu seseorang. Sudah 15 tahun, sungguh tidak mudah. Ling Tian menjadi bersemangat di dalam hatinya. Namun, dia tenang di permukaan saat dia berkata, keterampilan melukis seperti gunung, niat melukis seperti lautan. Gunung bisa didaki dan lautan tidak terbatas. Keterampilan melukis Nona sudah tinggi di atas gunung. Tapi untuk maksud melukis, Ling Tian tertawa pelan. Mata wanita itu berbinar sesaat, jelas sangat bersemangat, karena nadanya juga menjadi lebih sopan, saya harap bangsawan muda akan membimbing saya keluar dari labirin ini. Dia belum pernah mendengar tentang niat melukis sebelumnya. Sekarang dia mendengar pemuda ini menyebutkannya, itu jelas merupakan keterampilan yang sama sekali berbeda. Wanita ini sudah belajar melukis selama bertahun-tahun. Saat dia mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, seolah-olah dia telah tiba di dunia yang sama sekali baru. Namun, dunia di depannya sangat kabur dan dia tidak dapat memahaminya dengan jelas. Sepertinya kabut itu bisa dengan mudah dipatahkan dengan satu jari, tapi dia tidak memiliki kekuatan dari jari itu. Ling Tian kemudian mengangkat tangannya dan berkata, Nona, tolong perhatikan. Tatapan wanita itu diarahkan ke tempat yang ditunjuk Ling Tian, hanya untuk melihat cabang-cabang bergoyang lembut di udara dan beriak di atas permukaan air. Namun, dia merasa bahwa itu tidak berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Melihat wajahnya yang penuh keraguan, Ling Tian tidak bisa menahan tawa, Nona, tolong lihat gambarmu lagi dan lihat apakah ada perbedaan antara apa yang baru saja kamu lihat. Wanita itu tidak memandang rendah lukisannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ling Tian dan berkata, itu benar, meskipun lukisan saya mirip dengan pemandangan di depan saya, sebenarnya jaraknya sangat jauh. Ling Tian kemudian terkekeh, disinilah letak masalahnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil kuas di tangannya dan wanita itu juga menjauh dari lukisan itu. Ling Tian kemudian berdiri tegak dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang sikat. Dia kemudian sedikit membungkukkan tubuhnya ke depan. Kuasnya secepat hembusan angin, dalam sekejap ranting-ranting yang bergoyang sudah ada di atas kertas. Ketika dia mengangkat kuas, ikan-ikan di lukisan itu juga terlihat sangat energi, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari lukisan itu kapan saja. Dalam sekejap, lukisan biasa ini diberi jiwa dan menjadi jauh lebih hidup. Keempat orang itu berdiri di samping dan menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Namun, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan Ling Tian. Mereka merasa bahwa satu-satunya perbedaan adalah kecepatan yang lebih cepat. Tapi, mengapa ada perbedaan besar pada produk akhir? Ling Tian kemudian meletakkan kuas di atas batu tinta dan tersenyum, aku telah membodohi diriku sendiri. Mereka berempat dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memandang Ling Tian seolah-olah mereka sedang menatap monster.
Mata kedua wanita itu dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan yang intens. Adapun dua wanita yang lebih tua, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Hanya dalam beberapa sapuan, dia mampu mengubah barang biasa menjadi permata yang berharga. Sebenarnya ada seseorang seperti dia di dunia. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang keterampilan melukis yang menghancurkan bumi seperti itu sebelumnya? Seseorang yang memiliki keterampilan melukis seperti itu pasti terkenal di dunia. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang pemuda di depan mereka ini? Gadis yang sedang melukis kemudian membungkuk ketika dia berkata dengan kagum, "Bangsawan muda sangat berbakat dan gadis kecil ini benar-benar mengagumimu. Hanya dengan beberapa sapuan, kamu terlihat seolah-olah menghembuskan nafas hidup ke dalam lukisan ini." Gadis kecil ini memiliki melihat lukisan yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku belum pernah melihat keterampilan seindah milikmu. Aku kagum. Aku ingin tahu apakah bangsawan muda bisa. Saat dia mengatakan itu, matanya menjadi kusam. Jelas, dia berpikir bahwa Ling Tian adalah seorang pangeran. Bagaimana mungkin Ling Tian menjadi gurunya dengan status seperti itu? Karena itu, dia menelan kata-kata tentang keinginan untuk belajar darinya. Ling Tian secara alami memahami niatnya. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia menunjuk ke gambar itu dan berkata, "Jika Nona tidak menganggapku menjengkelkan, aku akan memberikan penjelasan." Mata kedua wanita itu menyala karena terkejut. Ling Tian kemudian menunjuk dan berkata, "Lihatlah tempat ini, pohon willow bergoyang tertiup angin dan beriak air. Alasan mengapa pemandangan ini begitu memabukkan tidak diragukan lagi karena angin membelai mereka dengan lembut. Seperti pepatah, cabang willow menghadap ke barat sementara daun willow menghadap ke timur, ini bukan gambar pohon willow tetapi angin. Selama Anda melukis hal-hal seperti pohon willow, awan atau riak air, fokus utama lukisan seharusnya angin. Cabang willow menghadap ke barat sedangkan daun willow menghadap ke timur, ini bukan gambar pohon willow tetapi angin." Wanita yang sedang melukis bergumam seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, saat matanya menyala dalam kegembiraan. Dia merasa seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut Ling Tian berbeda dari dunia sekuler, mampu membuatnya terkejut. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika orang ini bisa menjadi tuanku, itu akan menjadi kekayaan terbesar dalam hidupku. Sayang sekali dia adalah seorang pangeran. Sepertinya ideku ini hanya bisa terkubur di hatiku. Ling Tian kemudian menunjuk ke pemandangan palsu dan melanjutkan, "Seperti kata pepatah, Anda tidak perlu takut dengan kesederhanaan saat memercikkan tinta, tidak bisa membenci komplikasi dengan teknik kuas. Inilah sebabnya, wanita yang sedang melukis mau tidak mau bertanya, bisakah saya bertanya kepada bangsawan muda, apa itu percikan tinta? Apa itu teknik kuas? Berbuat salah." Ling Tian terkejut sesaat. Dia kemudian menyadari bahwa dia terlalu terbawa suasana, lupa bahwa tidak ada perbedaan antara teknik kuas yang berbeda di generasi ini. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata, orang yang berpengetahuan berbicara lebih sedikit, orang yang terampil menggunakan lebih sedikit sapuan. Niat harus terlebih dahulu mengisi kuas Anda, dengan niat Anda melukis gambar sebelum kuas Anda tiba, ini dikenal sebagai kuas Anda kurang tetapi niat Anda cukup. Sebelum mulai melukis, sebaiknya jangan terburu-buru. Sebelum menggunakan tinta, lukisan itu harus sudah ada di pikiran Anda. Barulah Anda bisa melukis dengan indah. Menyadari bahwa dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya bisa mengalihkan pembicaraan ke arah lain, mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dengan pemujaan di wajahnya, dia memuji. Kata-kata bangsawan muda benar-benar mengungkapkan esensi sebenarnya dari lukisan dengan satu kalimat. Kata-katamu sangat menggugah pikiran dan seperti bel yang keras, berdering di kepalaku. Untuk Bing.R, bagi gadis kecil ini, itu seperti pengurapan suci. Anda memperluas cakrawala gadis kecil ini dan saya telah menerima banyak hal darinya. Terimalah sujud. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Namun, Ling Tian memperhatikan bahwa ketika dia berbicara, dia tergagap sejenak. Untuk Bing.R, untuk gadis kecil ini, kalimat ini memiliki masalah besar. Kata Bing yang tidak sepenuhnya keluar dari mulutnya mungkin adalah nama aslinya. Ling Tian kemudian tertawa, "Nona, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya berbicara dari momen inspirasi. Sangat jarang melihat seorang wanita suka melukis seperti itu, jadi saya tidak bisa tidak mengatakan beberapa kata lagi. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Bangsawan muda terlalu rendah hati.
Gadis kecil ini hanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih terhadap bangsawan muda. Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona terlalu sopan." Wanita tersebut diam-diam mengamati lukisan yang disempurnakan Ling Tian, semakin dia melihatnya, semakin cintanya, serta kekagumannya pada Ling Tian tumbuh. Dia tidak bisa tidak berkata, "Karena bangsawan muda telah menyelesaikan lukisannya, mengapa Anda tidak melanjutkan dengan langkah terakhir, dan menjadikan karya seni ini sebagai pusaka keluarga yang tak ternilai harganya?" Ling Tian menatap kosong untuk beberapa saat, sebelum berkata, "Aku membutuhkan petunjukmu untuk ini." Gadis yang dimaksud mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Meskipun dia hanya memiliki penampilan biasa-biasa saja, sepertinya banyak sekali bintang keluar dari matanya yang cerdas yang berkilauan. Melihat sepasang mata tanpa celah yang melamun ini, nyata namun halus pada saat yang sama, Ling Tian mau tidak mau merasa terkejut di dalam hatinya. Dia kemudian mendengar suara lembut dan manis berkata, "Mengapa bangsawan muda tidak menambahkan puisi, agar puisi dan seni mencerminkan satu sama lain? Hanya dengan begitu keindahan lukisan ini akan terwujud sepenuhnya. Ini juga akan memungkinkan gadis kecil ini untuk kagumi bakatmu sekali lagi." Ling Tian tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Yang ini memiliki bakat yang rendah hati dan pembelajaran yang dangkal, saya akan mempermalukan diri saya sendiri jika saya mencoba membuat puisi. Adapun bakat saya, itu akan lebih rendah untuk dibicarakan. Jika saya melakukan ini gegabah, dan berakhir mencemarkan mata nona ini, maka itu akan menjadi kejahatan. Tolong jangan menempatkan saya di tempat, Nona." Mata wanita yang dimaksud berkedip seolah-olah sedang merenung, dan dia tertawa ringan. Permintaan gadis kecil ini terlalu lancang sejak awal. "Karena aku akan segera meninggalkan tempat ini, aku tidak akan tahu apakah akan ada kesempatan bagiku untuk bertemu denganmu lagi. Jika bangsawan muda pelit hanya untuk beberapa tetes tinta, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup bagiku jika kita tidak bertemu lagi di masa depan?" Nada suaranya lembut, namun isinya kejam dan kuat. Meski kalimat ini memiliki makna tersembunyi, tidak sulit untuk mengungkapnya, "Segera meninggalkan tempat ini, serta tidak tahu apakah akan ada kesempatan bagiku untuk bertemu denganmu lagi," menandakan bahwa dia tidak akan tinggal untuk waktu yang lama, pelit karena beberapa tetes tinta, serta tidakkah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup, akan berarti bahwa dia dipenuhi dengan kekaguman pada bangsawan muda yang luar biasa dalam seni ini. Terakhir, kalimatnya, "Jika kita tidak bertemu lagi di masa depan," mengisyaratkan rasa samar seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta, serta perasaan tidak berdaya yang berat. Dalam seluruh pertukaran ini, ada indikasi yang tidak jelas dari wanita yang mencoba mengujinya, namun penuh dengan kontradiksi dalam permintaannya. Dengan demikian, Ling Tian dapat yakin bahwa penampilan hari ini memungkinkan hati gadis yang tertutup rapat untuk bertanya sedikit terbuka, cukup untuk meninggalkan citranya di dalam hatinya. Saat ini, gadis artis itu sendiri memiliki pandangan yang saling bertentangan. Sebagian dari dirinya berharap Ling Tian akan memenuhi harapannya dan membawakan puisi untuknya sebagai kenang-kenangan, namun dia juga diam-diam berharap bahwa Ling Tian akan seperti yang dia katakan, tentang pembelajaran yang dangkal dan hanya ahli dalam seni. Jika itu masalahnya, dia secara alami dapat menghapus keterkejutan yang dia berikan padanya hari ini dan menghapusnya dari hatinya. Ini juga menandakan kontradiksi dari perasaan mekar seorang gadis muda, di mana dia berusaha untuk menemukan seseorang yang bisa berhubungan dengannya, tetapi tidak mau direduksi menjadi tawanan cinta. Karena itu, dia dengan sengaja mencoba mempersulit Ling Tian. Jika dia membodohi dirinya sendiri, maka kesannya tentang dia akan langsung jatuh ke titik terendah. Karena itu, bahkan jika mereka bertemu lagi di masa depan, dia hanya akan memperlakukannya sebagai seniman yang luar biasa, saudara yang sedikit berbeda dari bangsawan lain. Sentimen yang tersisa di hatinya juga akan hilang tanpa jejak tanpa kerinduan lebih lanjut. Ling Tian menyeringai pada dirinya sendiri, "Karena aku sudah melihat rencanamu, lalu bagaimana aku bisa membiarkanmu lepas dari genggaman tanganku? Mungkin juga, saya akan menambahkan lebih banyak warna pada gambar apapun yang sudah Anda miliki tentang saya." Sambil tersenyum seolah-olah dia tenang, Ling Tian berkata dengan santai, "Seseorang tidak tahu kemana dia akan pergi dalam hidupnya, mirip dengan angsa yang meninggalkan jejak kaki di salju. Sementara salju mengandung cetakan, itu tidak dihitung untuk apapun yang diterbangkan angsa. Hidup itu sendiri tidak menentu, kita berkumpul dan berpisah berdasarkan takdir. Sama seperti bagaimana awan berkumpul dan terbentang, semuanya pada dasarnya sama. Tidak apa-apa,
Karena wanita ini telah berbicara seperti itu, maka jika yang ini adalah menolakmu, itu tidak akan memberikan kesan yang baik pada diriku sendiri. Jika itu masalahnya, maka meskipun akan sulit bagiku, tetapi yang ini akan mencobanya dan membodohi diriku sendiri. Aku harap nona muda ini tidak menertawakan kaligrafi saya yang biasa-biasa saja dan kata-kata kasar. Mata artis itu tampak sedikit buram dan kabur pada saat ini, bibirnya sedikit bergetar saat mereka membuka dan menutup sedikit, mengulangi puisi yang dibacakan Ling Tian sebelumnya. Seseorang tidak tahu kemana dia akan pergi dalam hidupnya, mirip dengan angsa yang meninggalkan jejak kaki di salju. Sementara salju berisi cetakan, itu tidak dihitung untuk apapun angsa yang terbang. Hidup itu sendiri tidak menentu, kita berkumpul dan berpisah berdasarkan takdir. Sama seperti bagaimana awan berkumpul dan membentang, semuanya pada dasarnya sama. Semuanya pada dasarnya sama. Bibirnya mulai bergetar, matanya tampak kehilangan semangat. Menatap Ling Tian yang tampaknya tidak terpengaruh oleh setiap dan semua urusan fana, dia merasa seolah-olah ada gelombang besar yang dihasilkan jauh di dalam hatinya. Dia pergi ke sana dengan bingung. Wanita muda lain di sisinya menyenggolnya dengan lembut, membuat artis itu keluar dari lamunannya dan dia hanya bisa tersipu. Bahkan kosmetik di wajahnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rona merah, karena itu menyebar bahkan ke lehernya yang cantik. Dia hanya bisa berbisik dengan lembut, gadis kecil ini melupakan dirinya beberapa saat yang lalu, tolong jangan tersinggung karena ini, bangsawan muda. Ling Tian mengerti dengan jelas apa yang terjadi di dalam hatinya, dan dengan ringan tersenyum, melambaikan permintaan maafnya, jangan khawatir. Gadis itu melanjutkan dengan suara lembut itu, hampir seperti bisikan, bolehkah aku tahu apakah karya hebat yang telah dipikirkan oleh bangsawan muda itu sudah selesai? Gadis kecil ini dengan penuh semangat menunggu untuk membacanya. Saat dia selesai berbicara, dia tersipu sekali lagi. Nada kalimatnya benar-benar terdengar sedikit malu-malu, dengan sedikit ketidaksopanan dan sedikit rasa malu. Dengan berjinjit ringan, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bisa terbakar secara bersamaan karena panas yang dilepaskannya karena rasa malunya. Di belakangnya, kedua wanita parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putri kecil itu bertingkah seperti ini sejak lahir hingga sekarang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap satu sama lain dengan ekspresi berat. Mereka kemudian mengarahkan pandangan mereka ke arah gadis yang dimaksud, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan. Ling Tian dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke tubuh artis sedikit lebih lama dari biasanya, sebelum berbalik saat dia berbicara, aku telah menyusahkan nona muda ini untuk menunggu begitu lama, bagaimana mungkin aku berani lalai. Meski tatapannya hanya satu sentuhan lebih lama dari biasanya, tapi bagaimana mungkin gadis muda yang sensitif itu tidak merasakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar sebagai tanggapan. Sudut mulut Ling Tian meringkuk, memperlihatkan ekspresi senyum yang samar-samar terlihat. Dia mengangkat kuas dan mencelupkannya sedikit ke dalam tinta. Menenangkan napasnya, kuasnya tiba-tiba terbang keluar, ujung kuas yang lembut seolah-olah berenang di atas kertas putih murni, tampak seperti seekor naga yang membumbung tinggi melintasi langit yang luas, lalu seperti burung bangau yang menari di atas gunung yang abadi. Menggunakan satu tangannya, sebuah kaligrafi semi-kursif, seperti awan yang melintas dan air yang mengalir, seolah dibuat oleh langit sendiri, muncul di samping pohon willow yang menari tertiup angin. Seolah-olah angin sepoi-sepoi yang menyegarkan muncul, dengan bulan yang cerah di atas kepala, sebuah puisi muncul di atas kertas tanpa jejak. Sapuannya kuat namun singkat, berani dan mengesankan, elegan dan halus. Hanya beberapa kata ini memberikan suasana misteri ke seluruh gambar, seolah-olah seseorang sedang melihat cakrawala yang tak terbatas. Sebuah pohon tinggi, di mahkotai batu giok. Banyak sekali ranting, terkulai seperti sutra. Dengan desain siapa, daunmu begitu halus. Angin vernal Februari, seperti pisau gunting. Ketika sampai pada prasasti namanya, Ling Tian berpikir sejenak, tetapi tidak meninggalkan namanya. Sebagai gantinya, dia menuliskan 4 kata, mimpi air mata urusan duniawi, di atasnya. Dia berpikir dalam hati, karena Anda memiliki keraguan dan ingin menarik garis dengan jelas, maka saya akan memberi Anda dosis obat Anda sendiri. Seseorang harus tahu bahwa untuk benar-benar menghargai apa yang baik di dunia ini, maka seseorang harus untuk menangkap peluang yang disajikan kepada mereka pada kesempatan pertama. Di dunia fana, begitu kesempatan hilang, seseorang pasti tidak dapat menoleh ke belakang untuk memintanya lagi.
Pada saat itu, bahkan jika Anda sangat berbakat di bawah langit, atau karakter termasyhur dengan kekayaan tak terbatas, apa yang akan menanti Anda masih akan menjadi mimpi air mata urusan duniawi. Pada saat yang sama, Ling Tian dengan tulus merayakan fakta bahwa dia adalah penggemar puisi Tang di kehidupan sebelumnya, dan memiliki sesuatu yang benar-benar berguna, kalau tidak dia pasti akan membodohi dirinya sendiri hari ini. Meletakkan sikat di samping dengan cara yang sangat anggun, Ling Tian bahkan tidak melirik puisinya untuk kedua kalinya, wajahnya mempertahankan bakatnya yang alami dan tidak terkendali. Seolah-olah apa yang baru saja dia tulis bukan masalah besar, tidak ada yang perlu dibicarakan. Adapun tindakan plagiarismenya, Ling Tian tidak merasa itu tidak pantas, dan bahkan lebih tidak mungkin merasa malu. Garis pemikirannya adalah, karena dunia ini tidak memiliki hal-hal seperti itu, maka izinkan saya mengisi kekosongan itu, budaya 5.000 tahun di Tiongkok, biarlah juga bersinar di sini di dunia ini. Bahkan jika dunia ini tidak memiliki keindahan gunung dan sungai yang membentang lebih dari 80.000 mil.